Oke, sudah dimulai. Monggo silakan. Monggo silakan dimulai. Baik, Pak. Izin ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin sebelumnya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nah, kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Blaidor Agim Mustafa bersama teman-teman saya Kurniawan, Rafli, Selma, dan Fajar akan mempresentasikan hasil ataupun desain rancangan dari otomasi sistem. Kemudian yang akan kita bahas di sini yaitu, kita tolong next Mas. Mas Rabri bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini kami ingin membuat desain penyiraman otomatis berbasis Arduino. Yang akan kami jelaskan yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang dari proyek ini, kemudian tujuan dan manfaat dari proyek ini, kemudian yang kedua yaitu komponen proyek, flow sistem proyek, dan juga saran dan pengembangan. Oke, akan saya lanjut. Terima kasih Mas Prayoda. Untuk latar belakang, perawatan tanaman membutuhkan penyiraman rutin sesuai kondisi tanah. Yang kedua, ada penyiraman manual sering tidak efisien dan bergantung pada manusia. Yang ketiga, dengan sistem otomasi, penyiraman dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan kadar kelembapan tanah. Yang keempat, ada teknologi sederhana seperti Arduino dapat digunakan untuk membuat sistem otomatis yang efektif dan hemat energi. Baik, selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis sensor kelembapan tanah dan mengaktifkan akuator atau pompa secara otomatis. Lalu manfaatnya yang pertama, menghemat air dan waktu dalam perawatan tanaman. Yang kedua, kesehatan tanaman. Tanaman dapat asupan air dalam kondisi yang memang membutuhkan atau stabil, kapan waktu harus disiram. Yang ketiga, tidak bergantung pada manusia menggunakan sensor dan aktuator. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman terhadap konsep input proses output dalam sistem otomasi. Selanjutnya di sini ada komponen dari yang kita gunakan untuk proyek otomatisasi penyiraman. Sini yang pertama ini ada kabel jumper, lalu ada LED indikator, lalu ada relay modul. Terus selanjutnya ada sensor kelembapan tanah itu sendiri, lalu kita menggunakan microcontrollernya itu Arduino, lalu ada pompa air dengan supply DC, terus ada breadboard dan power supply dengan tegangan 5-9 volt. Lalu selanjutnya di sini ada
flow dari sistemnya tersendiri. Jadi sistem flow-nya itu dimulai dari sensor yang menerima sinyal status kelembapan, lalu mengirim ke microcontroller untuk datanya diolah, lalu dari microcontroller dikirim untuk mengirim sinyal ke relay. Nah, dari relay ini terjadi harusnya dari microcontroller ini terjadi decision apakah tanah itu kering. Nah, jika tanah itu kering, maka relay mengaktifkan aktuator. Microcontroller mengirimkan sinyal kepada relay untuk mengaktifkan aktuator atau pompa air. Jika tanah itu tidak kering atau kondisinya lembab atau basah, maka dia akan kembali ke sensor untuk menerima sinyal. Nah, lalu setelah pompa air itu dinyalakan oleh relay, pompa akan menyiram tanaman. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Kurniawan. Untuk kondisi tanah kering itu biasanya ada di nilai sensor lebih dari 600, yang mana status pompa akan menyala dan kondisi tanah lembab di angka nilai sensor kurang dari 600, yang mana status pompanya mati. Next. Untuk saran pengembangan selanjutnya yaitu bisa dengan menambahkan sensor suhu dan kelembapan udara untuk penyiraman yang lebih presisi. Yang kedua ada menyimpan data pembacaan sensor ke SD card atau IoT seperti aplikasi IoT seperti Blink atau ThinkSpeak. Dan yang ketiga bisa menggunakan panel surya sebagai sumber energi ramah lingkungan. Mungkin ini ada kalimat penutup dari presentasi kami, yaitu teknologi otomatisasi bukan hanya mempermudah pekerjaan manusia, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Mas Yuda. Oke, sudah ini. Baiklah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada saran atau masukan dari Pak Asep terutama dan dari rekan-rekan yang lain, dipersilahkan. Oke, tadi pertama kelompoknya siapa aja? Saya sendiri Pak Prayuda, kemudian Kurniawan, Slide-nya ada nggak di Fajar. slide? Ada Pak. Coba tampilkan. Mohon maaf untuk namanya kami singkat Pak di sini Pak. Di slide materi. Ada itu Fajar, itu Fajar, Kurniawan, Prayuda, Rafli, sama Selma. Iya betul Pak. Ada 5 orang. Ada semua orang ya? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Oke. Kemudian ini buat sistem penyerapan tanaman otomatis tanpa ada jaringan ya? Betul Pak, tanpa ada jaringan. Oke. Nanti kita lihat apakah berhasil apa enggaknya. Oke, kalau tadi sih cuma ngebaca kelembabannya ya, antara kering atau lembab itu aja. Kalau Iya, kering nanti si relaynya ngidupin pompa untuk ngalirin air supaya jadi lembab lagi. Kalau lembab nggak ngalirin lagi ya. Iya betul begitu Pak. Iya betul Pak. Oke. Jadi nanti disiapin tuh ada beberapa tanah. Nah, jangan sampai nanti tanah keringnya habis, udah kesiram nggak ada tanah kering, nggak hidup nanti pompanya. Iya Pak, mungkin ini baru desain Pak. Iya. Barangkali nanti mau ganti dari kelompok kami. Oh gitu. Ataupun lanjut. Oke. Iya Pak. Oke,
Untuk yang UTS ini saya terima, nanti diposkan slide materinya atau Word atau PDF-nya nanti di e-kampus pertemuan ke-8 perwakilannya saja ya. Baik, Pak. Oke, kemudian ditutup silakan, kemudian kelompok berikutnya monggo. Baiklah, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya sendiri mohon maaf bila mana ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Novi. Silahkan, belum terlihat slide-nya. Sebentar ya, Pak. Iya. Ada pesan. Maaf Pak, setelah ini kelompok Alpian ya Pak. Oke. Gimana? Masih lama nggak? Apa diganti dulu kelompok berikutnya? Boleh Pak, ganti dulu nggak apa-apa. Ganti dulu nggak apa-apa. Oke, monggo Mas Alpian. Saya kelompok Alpian, kelompok catur. Oke. Maaf Pak, izin maksudnya kelompok Alpina. Oh, ya, Alpino. Oke. Silakan. Ayo. Aduh. Izin share screen ya Pak. Iya. Udah terlihat Pak? Sudah. Udah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini proyek kelompok saya yang sudah saya buat, yaitu membuat smart temperatur dan humidity monitor tanpa internet, yaitu monitor suhu dan kelembaban cerdas. Di sini kelompok kami ada Ari Budi Indrawan, Nurul Asma Asidik, Inayatus Solehawati, dan saya sendiri Alvina Damayanti. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Inayatus Solehawati. Untuk Inay dipersilahkan. Baik, terima kasih Alvina. Maaf, suara saya terkenal jelas, Pak. Iya, jelas.
Oke. Apa itu smart temperature dan home beat monitoring? Proyek ini berjudul Smart Temperature dan Home Beat Monitoring, yaitu alat pembuatan suhu dan kelembapan berbasis Arduino yang dapat bekerja tanpa koneksi internet. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna memantau kondisi lingkungan secara langsung menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Proyek ini dikerjakan oleh 4 orang anggota kelompok sebagai bagian pembelajaran tentang sistem monitoring berbasis mikrokontainer. Latar belakang. Pembuatan suhu dan kelembapan udara sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan suatu lingkungan, seperti ruangan yang menyimpan laboratorium, rumah, dan ruangan server. Namun banyak alat-alat pembuatan modern yang bergantung pada koneksi internet. Sementara tidak semua tempat memiliki jaringan yang stabil. Karena itu, kami membuat sistem pembuatan sederhana yang bisa berjalan secara offline, menampilkan data secara langsung di layar LCD tanpa perlu koneksi internet. Dengan cara ini, pengguna tetap bisa mendapatkan informasi suhu dan kelembapan secara real-time kapan saja. Selanjutnya, tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membuat alat pembantu suhu dan kelembapan yang dapat berfungsi tanpa koneksi internet. Alat ini menggunakan sensor HIT11 untuk mendeteksi kondisi udara, menampilkannya di LCD 16x2 melalui pengambilan Arduino Uno. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengenalkan konsep monitoring lingkungan secara lokal dan efisiensi, murah dan mudah digunakan di berbagai tempat tanpa memerlukan jaringan diktable. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, manfaat proyek. Proyek ini memberikan beberapa manfaat penting, di antaranya, pertama, mempermudah pemantauan kondisi lingkungan tanpa perlu pemeriksaan manual. Kedua, menyediakan data suhu dan kelembapan secara real-time melalui internet. Ketiga, menjadi sarana pembelajaran penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dapat dikembangkan menjadi sistem kontrol otomatis, misalnya menghidupkan kipas atau pendingin ruangan secara otomatis ketika suhu naik. Selanjutnya, komponen yang digunakan. Beberapa komponen utama yang digunakan dalam proyek ini antara lain Arduino, sensor DHT11, LCD 16x2, breadboard, dan kabel jumper powerbank. Selanjutnya, prinsip kerja sistem. Sistem ini bekerja dengan konsep sederhana namun efektif. Sensor DHT11 berfungsi membaca suhu dan kelembapan udara di sekitar. Kemudian data tersebut dikirim ke Arduino untuk diolah. Setelah diproses, hasil pengukuran akan ditampilkan secara langsung pada layar LCD 16x2. Proses ini berlangsung secara berulang dengan interval waktu tertentu sehingga pengguna dapat melihat perubahan suhu dan kelembapan secara real-time. Semua proses terjadi secara lokal tanpa memerlukan koneksi Wi-Fi atau internet. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ari Budi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Implementasi alat. Setelah semua komponen dirangkai, alat dihidupkan dan mulai membaca kondisi udara sekitar. Sensor DHT11 mendeteksi nilai suhu dan kelembapan secara berkala. Dan hasilnya segera ditampilkan pada layar LCD. Tampilan pada layar menunjukkan dua baris. Baris pertama untuk suhu dalam derajat Celcius dan baris kedua untuk kelembapan dalam persen. Alat ini bekerja otomatis tanpa perlu pengaturan tambahan atau jaringan internet. Next. Cara kerja sistem. Cara kerja sistem ini dimulai ketika sensor DHT11 mendeteksi kondisi udara di sekitar alat. Nilai suhu dan kelembapan yang terdeteksi kemudian dikirim ke Arduino Uno untuk diproses. Arduino akan mengubah sinyal dari sensor menjadi angka digital yang mudah dibaca lalu menampilkan hasilnya pada LCD. Proses ini terjadi terus-menerus setiap beberapa detik sehingga tampilan data selalu diperbarui. Sistem ini sepenuhnya mandiri dan tetap berjalan walau tidak terhubung ke internet. Contohnya, berdasarkan hasil pengujian, alat berhasil menampilkan data suhu dan kelembapan secara akurat di berbagai kondisi ruangan. Misalnya di ruangan normal, alat menunjukkan suhu sekitar 28 derajat Celcius dan kelembapan 65%. Sedangkan di ruangan ber-AC, suhunya turun menjadi 25 derajat Celcius dengan kelembapan 55%. Tampilan di LCD terlihat jelas dan mudah dibaca, membuktikan bahwa sistem berjalan dengan baik meskipun tidak terhubung ke internet. Next. Analisis hasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor DHT11 mampu membaca suhu dan kelembapan dengan tingkat akurasi yang cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Respon alat terhadap perubahan kondisi lingkungan juga cepat dan stabil. Keandalan sistem offline ini menjadikannya cocok untuk penggunanya di tempat yang sulit terjangkau jaringan Wi-Fi. Secara keseluruhan, alat ini berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pengujian dapat disimpulkan bahwa smart temperature dan humidity monitor offline version mampu memantau suhu dan kelembapan secara real-time tanpa koneksi internet. Sistem ini mudah dirakit, hemat biaya, dan praktis untuk digunakan untuk berbagai lokasi. Saran ke depan, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur penyimpanan data dan menggunakan SD card atau alarm otomatis jika suhu atau kelembapan melewati batas tertentu. Untuk seri lanjutnya buat moderator, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah? Ya, baik, terima kasih. Oke. Untuk saran dan ininya boleh Pak, masukannya. Oke, coba yang pertama tadi kelompoknya siapa saja? Tuh, 2, 3, 4, ada 4 orang. Hadir semua malam hari ini? Hadir Pak, ini kebetulan yang Inayatus yang ini Pak, dari kelas SE4. SE4 itu tadi ya? Iya Pak, yang udah konfirmasi via WhatsApp dari kemarin. Iya Pak. Iya, SE4 itu saat hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Jumat Pak. Yang sisanya Ari, Nurul, dan Alvina itu kelas ini. Iya Pak. Ada Iya, semua? Pak. Iya Pak, hadir. Iya Pak, masuk Pak. Oke. Nah, terus, tadi bikin untuk mengukur kelembapan suhu temperatur ya. Nah, temperatur humidity. Ini nggak pakai jaringan ya? Iya Pak, tanpa jaringan. Nah, kemudian hasil pembacaannya nanti ditampilkan di LCD ya? Iya Pak. Seberapa kali detikkah? Apa setiap 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik untuk pengambilan datanya? Atau 1 menit? Kalau itu kita masih percobaan Pak, belum full, projectnya belum selesai gitu, masih percobaan. Oke. Nah, nanti kalau bisa itu real time mungkin, jadi terus update datanya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Soalnya nanti mungkin ada delay ketika dalam pengimplementasiannya. Dan seringkali dalam pengambilan datanya nanti dalam konversi mungkin ada nilai yang salah berupa noise. Nah, hati-hati nanti untuk memfilternya. Ya, baik Pak. Oke, itu aja dari saya. Nanti slide materinya baik itu PPT atau Word atau PDF nanti dipostkan di e-kampus pertemuan ke-8 UTS perwakilannya saja ya. Kemudian baik Pak. Nah, nanti direvisi lagi misalnya tadi yang kekurangannya yang belum didefinisikan. Nah, waktunya 1 minggu sampai nanti minggu depan.
Kemudian selesai, silakan kelompok berikutnya. Tadi siapa ya? Baik, terima kasih. Ya, Anita Novianti. Kok kelewat ke bawah? Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ya Sudah, Pak. Sudah. Baik. Monggo silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Madalena, selaku moderator untuk presentasi kelompok pada kali ini yang berjudul tentang sistem kontrol perangkat berbasis otomasi digital, yaitu Cloud Detection. Next. Di sini kelompok kami beranggotakan 1 ada Kak Anita, 2 ada Kak Endi Putri Intan, 3 ada saya sendiri, yang keempat ada Mbak Siti Utami, dan yang terakhir ada Mbak Anissa Muslim Putri. Next. Ada semua mahasiswinya? Hadir, Pak. Hadir semua? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Monggo silakan dilanjutkan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dengan judul Sistem Kontrol Perangkat Berbasis Otomasi Digital, yaitu Cloud Detection. Tepuk tangan berarti. Next. Ya. Betul. Ya. Di sini ada latar belakang, yaitu yang pertama ada otomasi adalah penggunaan sistem kontrol untuk mengoperasikan peralatan tanpa intervensi manusia secara signifikan. Jadi maksudnya otomasi itu penggunaan sistem atau alat yang bisa bekerja sendiri tanpa harus kita kendalikan terus-menerus. Contohnya itu kalau dulu kita harus pencet saklar buat nyalain lampu, sekarang bisa otomatis pakai sensor atau bahkan pakai suara. Terus di sini kedua ada proyek ini menerapkan otomasi tingkat sederhana untuk menggantikan interaksi fisik dengan interaksi non fisik, misal saklar sama yang fisik non fisik itu suara, seperti suara klak tangan tadi. Terus yang terakhir ada implementasi sistem state machine digital pada microcontroller. Nah, bagian ini lebih ke logika di dalam alatnya. Jadi sistem saya ini pakai konsep state machine yang artinya alat punya beberapa keadaan atau kode kerja. Misalnya kalau kita bilang nyalakan lampu, alat masuk ke state on. Kalau kita bilang matikan, dia balik lagi ke state off. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Siti Utami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novi Madalena. Next, Kak. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dari sistem otomatis berbasis sensor tepuk tangan yang kami rancang. Sistem ini kami buat agar bisa mengontrol perangkat efisien dan berbiaya rendah. Jadi yang pertama ini mengembangkan solusi utama biaya rendah, yaitu tujuan pertama yaitu mengembangkan solusi otomasi yang murah namun tetap efektif. Jadi pengguna bisa mengontrol lampu atau perangkat rumah hanya dengan sensor suara atau tepuk tangan tanpa perlu alat mahal. Selanjutnya yang kedua yaitu menerapkan logika kontrol digital. Ini adalah menerapkan logika kontrol digital. Di sini sistem bisa membedakan pola suara. Misalnya 1 tepuk tangan berarti on dan 2 tepuk tangan berarti off. Artinya sistem sudah mampu memahami perintah sederhana dari input pengguna. Dan yang ketiga yaitu memahami siklus dasar sistem otomasi. Tujuan dari yang terakhir ini adalah memahami bagaimana alur kerja sistem otomasi secara umum melalui dan controller sebagai Arduino yang memproses sinyal hingga aktuator seperti relay yang menjalankan perintah untuk menjalankan atau mematikan perangkat. Next. Selanjutnya ini ada analisis rangkaian dan jenis kontrol. Yang pertama ini ada rangkaian aktif yang memerlukan sumber
aktif seperti IC dan transistor untuk memproses dan mengendalikan sinyal. Selanjutnya ada sistem diskrit, yaitu sistem kontrol yang beroperasi berdasarkan sinyal on atau off atau biner atau langkah diskrit. Selanjutnya ada implementasi pada proyek. Rangkaian aktif Arduino Uno, sensor FC04 adalah komponen aktif. Jadi sistem diskrit ini adalah sensor suara yang menghasilkan sinyal digital on atau off dan relay hanya memiliki dua status yaitu on atau off. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Baik, terima kasih Mbak Siti Utami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anita. Waktu sudah tepat, saya silakan. Baik, terima kasih Kak Novi sebelumnya. Selanjutnya yaitu komponen dan peran dalam otomasi. Komponen peran dalam sistem otomasi dan keterangan teknis. Pertama ada sensor input, akuisisi data atau feedback, yaitu menggunakan sensor FC04, yaitu mendeteksi event tepukan dan mengirimkan sinyal pemicu ke controller. Selanjutnya ada microcontroller, yaitu controller atau PLC sederhana, yaitu Arduino Uno ya, yang kita sering jumpai di berbagai macam praktek automation, yaitu tempat program otomasi berjalan, di mana di sini kita menaruh coding yang telah kita siapkan di Arduino Uno, lalu kita simpan dicolokkan menggunakan Type-C. Itu tempat program otomasi berjalan, membandingkan waktu, milis, dan membuat keputusan kontrol. Selanjutnya adalah aktuator output atau eksekutor aksi, yaitu modul relay 5V. Dia berfungsi mengubah sinyal kontrol low dari controller menjadi aksi fisik, yaitu menghidupkan atau mematikan beban. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Kak Novi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anissa Muslim. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, suaranya habis. Iya. Lagi kurang enak badan. Logika kontrol digital dan stage machine. Prinsip logika kontrol ini yang pertama itu input conditioning, penggunaan debounce time atau 50 ms untuk membersihkan sinyal input digital, mencegah false triggering. Yang kedua, timing control menggunakan mills untuk mengukur waktu antara tepukan 700 ms dan waktu tunggu konfirmasi 800 ms. Yang ketiga, stage management, variabel clap count 0 atau 1 dan relay stage true or false digunakan untuk melacak keadaan sistem saat ini. Aturan otomasinya itu jika keadaan tepuk satu kali dan waktu tunggu habis, itu perintah on. Jika keadaan tepuk sekali dan tepukan 2 datang tepat waktu, perintah off. Oke, saya kembalikan ke moderator. Jadi tepuk sekali relaynya on, tepuk 2 kali relaynya off, begitu ya? Iya Pak. Baik, betul Pak. Relaynya nanti untuk hidupin apa? Lampu, kipas, AC, lampu AC apa lampu DC? Lampu yang pada umumnya Pak, kayak misal lampu untuk rumah gitu berarti ruangan. Iya, lampu 220 berarti lampu AC. Hati-hati ya, itu bisa kesetrum. Betul Pak. Oke, berarti cuma satu outputnya lampu itu doang, satu ya? Iya. Inputannya itu lewat tepuk tangan, berarti tepuk tangan sekali hidup, tepuk tangan 2 kali nyala. Betul. Oh. Tepuk sekali hidup, 2 untuk matikan. Iya, tepuk sekali hidup, kedua tepuk 2 kali mati kan? Ya, betul. Oh, oke. Berarti udah selesai ini? Belum Pak. Oh, belum. Oke, lanjutkan. Kesimpulan. Berikutnya akan dimulai Mbak
Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem otomasi diskrit yang fungsional dan responsif. Logika timing pada Arduino terbukti efektif untuk membedakan dua perintah kontrol hanya dari satu jenis input fisik atau tepukan. Proyek ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami peran sensor, controller, dan saya kembalikan ke Mbak Novi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang sistem kontrol perangkat berbasis otomasi digital. Mungkin ada saran atau pertanyaan dari Bapak atau teman-teman sekalian. Oke. Ini nggak pakai internet kan? Nggak pakai jaringan? Tidak, Pak. Nah, untuk mendeteksi tepukannya itu ambil Menggunakan sensor sensor apa? XC04, Pak. Sensor apa itu? Untuk menangkap suara. Menangkap suara. Nah, suaranya berarti nanti di parsing berapa desibel gitu, apa berapa hertz atau berapa apa? Nah, biasa kalau suara itu satuannya apa? Frekuensi, hertz. Nah, itu makanya sensor itu nanti satuannya apa? Apa udah belum nyoba sensornya itu? Sudah mencoba, Pak. Berarti kan nanti dari suara itu kan sekali sama dua kali kan lebih tinggi ya, yang dua kali ya. Betul. Nah, itu nanti yang diparsing. Kalau yang lebih tinggi nanti akan mematikan, ada levelnya kan. Nanti ditambahkan itu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, Baik, Pak. kemudian dokumennya nanti disempurnakan, direvisi, waktunya 1 minggu. Setelah itu nanti dipostkan di e-kampus ya. Perwakilannya saja. Oke, silakan ditutup sama kelompok berikutnya, monggo. Baik, terima kasih pada Pak Asep Anwar dan teman-teman semuanya sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo tadi siapa? Pak Catur. Salam Mbak Nopi. Izin Pak, saya dari kelompok Mas Catur, izin mau mulai presentasi ya Pak? Iya, silakan. Udah terlihat? Suara saya jelas kan Pak? Jelas. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, tanpa memperlama waktu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai moderator untuk membantu jalannya presentasi ini Pak. Langsung saja ke presentasinya tanpa banyak basa-basi lagi. Dari kelompok kami ingin membahas mengenai robot line follower. Selanjutnya, di sini ada kelompok kami Pak. Yang pertama ada Brilian Bagus Fatigar, Pak Isra Matilah, Ahmad Catur Al-Fauzi, saya sendiri Ahmad Rizky Gunawan, dan juga Ahmad Kai Sofyan. Ada semua mahasiswa? Ada Pak. Alhamdulillah malam ini waktu menjalankan presentasi ini kami semua bisa hadir Pak. Oke, sip, lanjutkan.
Baik Pak, untuk yang pertama saya akan memberikan kesempatan untuk menjelaskan ke Mas Brilian. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Reski selaku moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang line follower yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian line follower. Kemudian yang kedua ada cara kerja robot line follower. Yang ketiga ada komponen-komponen utamanya. Yang keempat ada logika keputusan sensor. Kemudian yang terakhir ada contoh penerapan di dunia nyatanya. Lanjut slide berikutnya. Nah, mungkin di awal ini saya akan memberitahu pengertian tentang line follower terlebih dahulu. Robot line follower itu adalah jenis robot mobil otomatis yang dirancang untuk dapat mengikuti jalur berupa garis tertentu. Biasanya garis hitam pada permukaan putih atau sebaliknya. Nah, robot ini bekerja dengan memanfaatkan sensor pendeteksi garis yang mampu membaca perbedaan kontras warna permukaan. Kemudian hasil pembacaan tersebut diproses oleh microcontroller untuk mengontrol arah dan gerakan motor sehingga robot dapat bergerak mengikuti lintasan yang ditentukan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Brilian untuk penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kayis. Untuk tempat dan dokternya, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Reski atas waktunya. Cara kerja robot line follower. Robot line follower bekerja dengan mendeteksi jalur garis menggunakan sensor, seperti sensor IR. Sensor tersebut membaca perbedaan warna antara garis dan lantai. Garis hitam umumnya menyerap cahaya, sedangkan warna putih memantulkan cahaya. Berdasarkan data sensor tersebut, microcontroller akan menentukan instruksi arah gerak robot untuk menjaga posisi roda tetap berada di atas garis jalur. Baik, selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Kayis untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Catur. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur kerja dari robot line follower. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama sensor IR atau infrared akan membaca garis pada permukaan lintasan, di mana sensor IR ini akan mengirimkan ke microcontroller berupa Arduino. Kemudian dari microcontroller sendiri akan membandingkan nilai sensor kiri dan kanan. Kemudian dari microcontroller akan memberikan perintah ke driver motor. Dari driver motor sendiri maka akan menggerakkan roda robot maju kanan atau kiri sesuai perintah dari sinyal dari sensor IR saat membaca kondisi garis lintasan. Selanjutnya, untuk komponennya sendiri, untuk robot line follower ini, yang pertama yaitu ada microcontroller. Untuk microcontrollernya sendiri itu bisa berupa Arduino Uno atau ESP32. Untuk kelebihannya sendiri dari Arduino Uno itu memiliki soket terminal yang lebih banyak ya dibandingkan dengan ESP32. Namun untuk spesifikasinya sendiri ESP32 itu spesifikasinya lebih tinggi dari Arduino Uno. Untuk sensor line trackingnya sendiri kami akan menggunakan sensor infrared. Dalam pengembangannya mungkin dalam pengembangan sensor line tracking ini mungkin bisa ditambahkan dengan sensor ultrasonic, di mana ketika ada halangan maka sensor ultrasonic ini akan mengirimkan sinyal ke microcontroller untuk menghentikan pergerakan. Kemudian ada motor DC, motor DC dan driver motor. Untuk motor DC-nya sendiri menggunakan dua buah motor DC yang akan diletakkan di belakang. Dan untuk inputannya akan menggunakan daya sebesar
sekitar 5 volt. Dan untuk driver motornya sendiri, kita akan menggunakan jenis driver motor L298N. Kemudian ada chassis atau body robot. Untuk chassisnya sendiri mungkin bisa dibuat menggunakan 3D print atau menggunakan PVC custom ya. Kemudian untuk sumber dayanya kami akan menggunakan baterai dengan daya sekitar 5 sampai 9 volt. Mungkin dari saya itu saja. Untuk materi selanjutnya saya lempar ke moderator. Oke, Mas Catur, terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan penjelasannya ke Mas Faiz. Untuk Mas Faiz, tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Reski. Untuk selanjutnya ada logika keputusan sensor. Jadi robot line follower menggunakan logika pengambilan keputusan berdasarkan kondisi pembacaan sensor garis. Sensor kiri dan sensor kanan akan mendeteksi keberadaan garis. Dari hasil deteksi tersebut, mikrokontroler akan menentukan arah gerak robot. Jadi logika sederhananya, sensor infrared akan mendeteksi warna permukaan di bawah robot. Misalkan warnanya hitam, maka sensor akan menghasilkan angka 0. Sedangkan jika putih, maka menghasilkan angka 1. Mikrokontroler akan membaca kedua nilai sensor tersebut dan menentukan gerakan robot. Jika kedua sensor 0, maka robot maju terus. Tapi jika sensor yang kiri 0 dan kanannya 1, maka robot beloknya ke kiri. Begitupun sebaliknya, jika sensor kirinya 1 dan kanannya 0, maka robot belok kanan. Tapi jika keduanya 1, garisnya hilang, maka robot berhenti atau mencari jalur kembali. Terima kasih. Oke, Mas Faiz, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi terakhir atau contoh penerapan di dunia nyatanya akan saya bawakan sendiri. Izin menjelaskan, Pak. Untuk penerapan di dunia nyatanya itu ada banyak macam buat dari robot linernya ini, Pak. Salah satunya bisa dilihat ada otomasi pabrik industri. Line follower digunakan buat memindahkan barang atau komponen dari satu stasiun ke stasiun lainnya dalam proses produksi pabrik secara otomatis. Selain juga menghemat sumber daya manusia, ini juga lebih efisien karena lebih cepat dan lebih praktis. Terus juga ada AGV atau Automated Guided Vehicle yang ada di warehouse. Biasanya digunakan buat gudang-gudang logistik modern seperti e-commerce, fulfillment center untuk mengantarkan barang, mengatur packing item, hingga sistem distribusi otomatis. Kenapa sih banyak AGV ini digunakan di warehouse? Seperti yang kita tahu, toko-toko besar kayak seperti gudang logistik modern seperti Shopee, Tokopedia, atau toko online yang lain, atau e-commerce yang lain, biasanya menerima pesanan sangat banyak dalam sehari dan tidak mungkin dikirimkan melalui satu persatu oleh sumber daya manusia. Makanya robot liner di sini berperan sangat aktif untuk membantu semua itu bisa berjalan dengan lancar. Dan juga yang terakhir, penerapan di dunia nyatanya ada kompetisi robot. Banyak perlombaan robot dari tingkat sekolah, kampus, dan nasional menggunakan konsep line follower sebagai dasar penilaian ketepatan, kecepatan, dan stabilitas robot di lintasan. Selain untuk mengasah bagaimana logika robot itu bekerja, di sini juga bisa mengasah bagaimana penerapan logika itu bisa terjadi. Sekiranya dari kelompok kami untuk cukup sekian, Pak. Jika ada masukan ataupun saran yang bisa diberikan, sangat kami terima, Pak. Untuk sebelumnya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Jadi ini nanti belum ditentukan microcontrollernya mau pakai yang mana ya? Media kontrolnya, Pak. Iya, microcontrollernya mau pakai yang mana? Halo? Kemungkinan pakai ISP, Pak. ISP, oke. Kemudian konsepnya hanya mengikuti line follower aja. Mungkin itu Pak bisa ditambahin sensor ultrasonik juga sih Pak. Ultrasonik buat kalau ada halangan stop. Iya, buat pengaman dia. Kalau ultrasoniknya di depan berarti? Iya di depan.
Oke, rupa soniknya di depan, di bawahnya infrared untuk proses jalan ngebaca lewat garis. Begitu. Iya, Pak. Oke. Karena land follower sendiri saya dulu buat pertama kali robot itu ini, dan itu saya dedikasiin buat ke anak SD. Jadi daripada beli Tamiya itu buat kayak gini, buat balapan. Jadi yang ngenceng-ngencenginnya itu lewat manual dari dinamo. Tapi konsep kontrolernya tetap ngebaca dari si garis supaya dia buat sendiri area tracknya, berinovasi sendiri. Bisa belokan atau apa terserah dia. Nah, di situ pengembangannya biasa kalau di industri itu berupa AGP untuk membawa barang. Jadi selain untuk mengikuti garis, dia juga tergantung nanti desainnya apakah butuh lengan atau tidak, atau secara mekanik untuk mengangkut, membawa, dan menaruh komponen biasanya. Seperti itu. Tapi kalau ini baru ada 2 sensor. Sensornya tadi lewat ultrasonic sama infrared. Outputannya lewat motor yang akan bekerja. Oke, ini cukup. Kalau untuk otomasi sistem saya terima. Baik, Pak. Kalau begitu izin kami tutup ya, Pak. Terima kasih buat waktunya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo kelompok berikutnya Mas Jose ya. Muhammad Dikaisa. Kenapa Muhammad Dikaisa? Ada yang mau ditanyakan? Presentasi, Pak. Oke, bentar ya. Ini kelompoknya Mas Jose. Habis ini kelompoknya Aldi. Kemudian kelompok Durjaya. Nah, itu urutannya yang ada di chat ya. Habis itu mungkin nanti Mas Pak, kelompok Denny dulu, Pak, setelah Jos. Oh, Denny dulu. Nopi catur. Ya udahlah, cepat. Ini siapa nih? Jose Julian. Iya. Mas Denny nggak ada namanya di chat. Di chat Google Meet ini ya. Baik, Pak. Dimulai ya presentasinya, Pak. Iya, silakan Mas Jose Julian dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diksa ini berarti di ya? Sini, ya, Pak. Oke, satu kelompok bareng Mas Jose berarti. Ya, Pak. Oke, Jadi silakan. di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudulkan Smart Log dengan kamera ISP 32 cam, Pak. Oke. Next, Mas Jos. Jadi nama anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Mbak Cindy Setiawati, Indah Kurnia Fitri, Areska Nur Anggraini, Muhammad Dika Ibnu Amin, Jasa Julian Hidayat, dan Aditya Pratama Wardana. Nah, ini kenapa 6 orang? Maksimal kan 5 orang. Kalau bisa dibagi harusnya. Mungkin 3-3. Kenapa 6 orang? Gimana ya? Ada semua nggak mahasiswa-mahasiswinya ini, kelompok ini? Ini ada 2 orang yang sedang bekerja, Pak. Nah, berarti ada yang nggak datang ya. Nah, nanti pindah aja kelompoknya. Ya terserah berapa. Maksimal 5 orang. Mungkin bisa diganti, dibagi jadi 3-3 biar seimbang. Oke. Gimana? Mau lanjut Pak enggak? Itu Mas Jos, Pak, ngomong, Pak.
Nggak kedengeran suaranya. Halo? Baik, masuk ke Loh, sesi perkenalan. pertanyaan saya belum jawab tadi, piye? Kenapa 6 orang? Kemudian kalau bisa dibagi menjadi 3 orang mungkin, atau berapa? Mungkin diganti kelompok yang lain dulu kali, nggak mulai ini. Kelompok sebelumnya itu kalau nggak salah karena ini Pak, karena untuk memenuhi jumlah ininya anggotanya Pak. Jadi ada yang kurang 2, sisa 2 orang, jadi diambil 2 orang Pak. Harusnya bikin kelompok baru aja. Coba nanti dipecah Pak. Iya, saran saya sih dipecah. Iya Pak, buat yang 2-nya nanti saya usahain buat berbeda kelompok Pak. Oke. Gimana, masih mau lanjut apa mau direvisi dulu? Lanjut aja mungkin Pak. Karena kan kebetulan yang 2 orangnya juga sedang izin bekerja. Oke, 2 orang itu siapa kalau boleh tahu? Ada Mas Adit sama Mbak Endah. Mas Adit, Mbak Endah. Coba lihat. Iya. Adit, Endah. Oh ya, oke, silakan dimulai. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan proyek yang kami buat Pak. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi otomatis, berbagai sistem keamanan kini bisa dibuat lebih cerdas dan efisien. Salah satunya yaitu smart door lock Pak. Itu sistem untuk pintu otomatis yang dapat mengenali wajah pengguna untuk mengunci pintu tanpa perlu kontak fisik. Dalam proyek ini juga kami menggunakan ESP32 cam sebagai alat untuk pengenalan wajah. Dan sistem ini juga dikendalikan secara otomatis menggunakan Automatic Control System atau ACS. Next, Mas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama dari proyek ini, yaitu untuk mengubah status pengunci pintu secara otomatis, baik terkunci maupun terbuka berdasarkan identitas wajah pengguna yang sudah terverifikasi. Jadi pintu akan terbuka hanya jika mengenali wajah pengguna yang terdaftar. Tujuan kedua yaitu menyediakan kontrol manual atau override. Ini juga berfungsi sebagai cadangan ketika sistem otomasi mengalami gangguan sehingga pengguna tetap bisa mengoperasikan pintu secara manual. Lalu yang terakhir, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan juga logika kontrol secara andal dan meminimalkan potensi kesalahan. Next, Mas. Selanjutnya, variable system yang digunakan dalam proyek Smart Door Lock ini. Sistem ini memiliki 4 komponen utama yaitu input, keputusan, output, dan gangguan. Yang pertama, input ini di mana sistem menerima citra wajah dari kamera ESP32 cam sebagai data utama untuk proses pengenalan. Selain itu juga disediakan tombol manual sebagai opsi tambahan jika pengguna ingin mengoperasikan sistem secara manual. Lalu, bagian keputusan diambil dari hasil proses pengenalan wajah jika hasilnya match atau cocok dengan data yang tersimpan, maka sistem akan memberikan perintah untuk membuka kunci. Selanjutnya output berupa relay on atau off yang berfungsi untuk mengaktifkan solenoid door lock yang 12 volt itu.
sehingga pintu bisa terbuka atau terkunci secara otomatis. Dan yang terakhir adalah gangguan, misalnya cahaya rendah, pemadaman listrik, dan koneksi Wi-Fi yang terputus, atau lonjakan induktif. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi kinerja sistem sehingga perlu diperhatikan dalam pengujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk dari komponen utamanya sendiri Pak, yang pertama kita dari sumber dayanya ini memakai 12 ampere per 2 ampere ini untuk solenoidnya, terus burner converternya yang nantinya kan dari ESP32 cam itu kan dia hanya mampu menangkap dan menyebar secara 5 ampere dengan rata-rata 2 ampere, jadi konverter ini nanti akan menyebar ratakan relay listrik yang dari ESP dan dari ESP32 cam-nya. Terus sekring DC sama ground. Terus juga tentunya kalau sensornya kita pakai ESP32 cam, ini versinya V2640 itu sebagai kamera dan juga otak face recognition-nya Pak. Nah, terus untuk rencana skema mekatronikalnya yang pertama yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa rangkaian ini nantinya menggunakan SP32 cam dan nantinya itu berfungsi sebagai pusat kendali tentunya yang dapat menerima perintah misalnya dari kamera dan nantinya kita ini akan menggunakan sistem Wi-Fi Pak. Jadi secara nirkabel. Nah, terus ada pass button juga yang digunakan sebagai input manual, terus juga relay modulnya nanti ini bertugas buat menghubungkan atau memutus arus yang ke solenoid dari interlock ke pintunya itu Pak, sehingga dapat membuka atau menutup kunci elektronik. Jadi kalau misalkan ketika sistem bermasalah atau ada keadaan urgent ini bisa kita maksimalkan untuk secara manualnya. Terus dari secara rangkaian daya atau drivernya sendiri, sumbernya ini kalau bisa dilihat dari rangkaiannya, pertama kita pakai 12 DC, itu sebagai tegangan utama. Terus kita pakai buck converternya terlebih dahulu ini untuk menurunkan tegangan 12 ampere itu menjadi sekitar 3-3,3 volt. Sorry, bukan ampere, volt. Ini agar sesuai sama kebutuhan dari ESP32 cam-nya sendiri. Terus kita juga tentunya pakai transistor NPN ini buat driver pengendali arusnya supaya bisa menghasilkan sinyal yang kecil nantinya dari SP32 cam-nya, terus sama dioda yang dipasang secara paralel dengan solenoid untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan balik, sama relay sakralnya ini di solenoid lock-nya ini bersifat terminalnya itu COM sama no Pak, jadi bisa secara offline kan Pak kalau ada keadaan getting. Itu di bawah button merah itu yang hitam ke bulat apa ya? Itu ada ini Pak, sensor suara sih Pak kalau misalkan, jadi kalau misalkan ada percobaan, nanti kan sistem kita itu mengirimkan verifikasi wajahnya melalui Telegram Pak, sebagai improvement dari automation sistem RPA-nya ke Telegram. Nah, jadi kalau misalkan secara verifikasi wajah itu tidak berhasil, nah itu akan terbunyi sensor suara Pak. Oh, terus berarti kayak buzzer ya? Betul Pak. Baik, untuk selanjutnya ini sama pembahasannya seperti yang tadi pada rangkaian relay, hanya saja di sini saya jelaskan secara poin-poinnya, yang mana algoritma utamanya itu kita pakai face recognition nantinya yang akan dikirimkan melalui jaringan ke Telegram gitu untuk sebagai verifikasinya. Kemudian sebagai HMI dan komunikasinya ini tentunya kita menggunakan smartphone atau browser yang rencananya sih lewat smartphone Pak Telegramnya ya, walaupun Telegram browser itu ada, cuman kan butuh autentifikasi 2 faktor kalau untuk browser. Nah, terus untuk mengatur settingnya sendiri kita pakai komputer sih Pak. Nah, terus untuk desain model dari ACS-nya sendiri, jadi yang pertama itu dari blok sistem, dari sensor kameranya itu sebagai sensor visual, terus dideteksi, diproses, dikirim secara Wi-Fi ke pengendali internal, kemudian pengolahnya atau kontrolernya itu nanti microcontroller ESP32,
Terus lewat ke pin dari GPIO-nya kalau nggak salah lewat GPIO nantinya terus ke HMI ke Telegram tadi Pak. Kemudian secara outputnya nanti driver atau aktuatornya itu bekerja Pak. Secara rangkaian sendiri masih sama seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Ini hanya saja tambahan dari sistem GRIO-nya itu untuk bagaimana sih menerima menangkap sinyal untuk Telegram ya Pak. Terus selanjutnya ada ADC. Nah, untuk ADC-nya sendiri ini analog digitalnya kita pakai analog yang bersifatnya dari kamera, berarti kita sensornya cahaya ya Pak. Nah, terus cahaya ini nantinya akan dikonvert menjadi sebuah sinyal listrik analog. Kemudian sinyal ini nantinya masuk ke dalam proses ADC yang diubah menjadi digital agar bisa diproses oleh ESP32-nya itu sendiri. Untuk alur kerjanya nantinya cahaya ini menangkap objek atau wajah, terus memantulkan cahayanya ke sensor kamera, terus nanti kamera sama ADC-nya ini menangkap, terus diteruskan, diubah dulu sinyalnya, dikonvert menjadi digital, kemudian setelah itu ada namanya back propagation-nya, nanti ke microcontroller ESP32-nya itu menerima sinyal dari data digital dari ADC, terus mengolahnya sebagai input, kemudian baru ke proses face recognition-nya sendiri Pak. Selanjutnya untuk digital analog converter mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Cindy Pak. Baik, saya akan lanjutkan pada slide ini. Terlihat bahwa bagaimana sinyal digital yang dihasilkan oleh ESP32 ini diubah menjadi sinyal analog melalui modul DAC. Jadi di dalam ESP32 microcontroller ini, semua data yang diproses itu bersifat digital. Sehingga pada bagian tengah diagram menunjukkan DAC mengubah sinyal digital dari ESP32-nya menjadi sinyal analog. Untuk fungsi DAC-nya sendiri ini mengonversi urutan data digital menjadi tegangan analog yang bervariasi secara kontinu, dan dengan tegangan ini sistemnya bisa mengatur intensitas cahaya LED, tingkat volume buzzer, atau kekuatan solenoidnya. Mungkin bisa next. Selain itu, pada proyek kami juga mengutamakan keamanan dan keandalan tentunya. Jadi, fitur timeout otomatis memastikan relay tidak aktif terlalu lama sehingga komponen jadi lebih awet. Kemudian pada brownout resetnya menjaga microcontroller ESP32 tetap stabil ketika terjadi penurunan tegangan. Kami juga akan menambahkan signal dan dioda untuk memproteksi agar rangkaian aman dari lonjakan arusnya, serta menyediakan tombol manual atau offline-nya supaya pintu tetap dapat dibuka saat jaringan Wi-Fi-nya itu terputus. Mungkin next. Jadi di sini list komponen-komponen yang akan kami pakai pada proyek kami. Itu ada ESP32 sebagai sistem untuk mengenali pengenalan wajahnya, hingga ada aktuator mekanik seperti solenoid lock yang fungsinya untuk membuka dan menutup pintunya. Juga ada transistor, resistor, adapter, buck converter, sikring, dan juga ya outputnya berupa buzzer, LED, dan juga tombol push-nya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Anissa bisa diterangkan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat kriteria uji atau acceptance test yang diharapkan pada proyek kami. Yang pertama, waktu buka kunci kurang dari sama dengan 0,5 detik setelah verifikasi. Kemudian durasi buka pintu 2-5 detik. Kemudian false acceptance rate atau VAR-nya rendah. Sistem tetap berfungsi manual saat WiFi mati. Dan tidak ada reset atau lag saat solenoid aktif. Selanjutnya.
Dan dari kesimpulan proyek kami nanti, dari sistem Smart Log dengan ESP32 Cam ini dapat berhasil menggabungkan fungsi pengenalan wajah, kontrol otomatis, dan keamanan real time. Dengan rancangan Automatic Control System atau ACS yang efisien, sistem mampu beroperasi otomatis tanpa kontak fisik, menjaga keamanan data pengguna, dan tetap bisa dioperasikan manual saat darurat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Nah, pertanyaan saya, satu, itu harus ada wifi, internet ya? Betul, Pak. Nah, ketika kita mau mendaftarkan wajah kita supaya bisa buka pintu, berarti nanti data kita wajah di capture dan disimpan datanya di cloud. Kalau buat integrasinya kita di cloud sih Pak, cuman buat trial and errornya kita coba dulu di di penyimpanan laptop biasa gitu kan, kita nanti sambungin pakai kabel UTP buat uji coba dulu dari sensor ESP-nya apa bisa atau enggak gitu. Kalau misalkan bisa recognizing sama bikin dataset dari gambar kita, baru kita kembangkan dengan kabel jumper dan lain-lainnya, itu kita baru rakit sih Pak. Kemarin kalau secara sistem dari face recognition buat datasetnya sendiri itu kita dari Python kita kolaborasikan dengan Arduino-nya sih Pak. Dengan codingan di Arduino itunya Pak. Oke. Nah, berarti kan itu ada data yang disimpan di laptop sementara, belum di hosting, betul, belum Pak. di cloud. Nah, nanti kalau misalkan wifi-nya mati, itu prosesnya pakai tombol manual ya? Iya Pak, ada emergency button ya. Oke, konsepnya kalaupun wifi mati, berarti sistem otomasinya nggak jalan, ya kan? Betul Pak. Nah, supaya bisa jalan, berarti ketika kita daftar, datanya juga nanti disimpan. Nah, mungkin nanti bisa pakai SD card di situ. SD card pakai SD card micro SD atau iya, micro SD card bisa. HP terus dimasukin ke converter Pak? Iya, seperti itu. Ya, Ya, nanti walaupun wifi-nya mati, sistem otomasinya masih bisa jalan karena nanti akan mengambil data yang sudah terdaftar di situ dan juga mungkin nanti di cloud atau juga di komputer. Nah, ketika kita wifi-nya mati nih, nah konsep yang ada kondisi kalau wifi-nya mati berarti untuk yang konsep manual bisa ataupun otomasinya masih bisa jalan gitu. Iya Pak, baik Pak. Seperti itu. Jadi yang contohnya itu yang ada di lip-nya Pelita Bangsa itu, nah itu konsepnya itu bisa lewat jaringan ataupun tanpa jaringan, di situ didaftarkan. Jadi itu ada SD card-nya, micro SD-nya di dalamnya. Ketika kita daftar, nanti dia akan menyimpan dua, satu di situ di mainboard-nya, satu lagi di cloud-nya. Nah, tapi aslinya itu sekarang itu jaringannya nggak pernah dipakai gitu. Nah, jadi konsepnya udah mainnya sendiri, udah otomatis sendiri di situ, seperti itu. Nah, karena nanti implementasi itu kadang jaringannya itu sering bermasalah, mungkin mati atau putus dan sebagainya, seperti itu. Atau emang nggak tahu nggak disambungin atau gimana, seperti itu. Kebanyakan sih seperti itu kalau di lapangan implementasi untuk jaringan tuh malah nggak digunain. Iya Pak. Nah, nanti mungkin bisa dimodif, ditambahkan itu. Oke, jadi nggak ada konsepnya manual tekan tombol kebuka. Nah, itu bisa siapa aja, pencuri pun nanti bisa itu. Iya Pak, baik Pak. Nah, berarti kan konsepnya bukan secure, nggak aman lagi gitu. Iya Pak. Oke, itu aja mungkin revisi dari saya. Oke, monggo silakan ditutup sama kelompok berikutnya, silakan. Muhammad Denny, angkat tangan. Izin presentasi Pak. Oh ya, silakan.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Asep Arwan Sulaiman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kelompok Nurjaya itu sama kelompoknya Muhammad Denny ya? Apa beda? Beda, Pak. Oh, beda. Ya udah, silakan duluan. Ya, sebentar. Baik Pak, sudah bisa dimulai? Sudah, belum terlihat sih slide-nya. Nah, itu udah sudah terlihat. Oke, 3 orang kelompok ini ya? Iya Pak, betul Pak. 3 orang juga bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Farudin. Di sini saya sebagai moderator bersama teman saya, ada Muhammad Denny Ramadan dan Teddy Andri Permana sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu sistem otomatisasi pengatur suhu akuarium menggunakan kipas pendingin atau auto thermostat controller. Oke, baik, lanjut saja ada untuk semua masuk dalam pematerinya. Mas, Ya Pak? ada semua orang-orangnya? Ada Pak. Oke, siap, lanjutkan. Ada Pak. Ada. Monggo, silakan. Baik. Yang melatar belakangi terbentuknya proyek ini, yang mana perkembangan teknologi otomatisasi ini berkembang dengan pesat, yang mana otomatisasi ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengendalian suhu lingkungan secara otomatis. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan suhu pada akuarium yang dapat membahayakan ikan, seperti menyebabkan ikan menjadi stres atau bisa menyebabkan kematian pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur suhu secara otomatis agar tetap stabil tanpa harus dilakukan pengawasan secara manual. Sistem pengatur suhu otomatis atau auto thermostat controller merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi otomasi sederhana yang memanfaatkan sensor suhu, rangkaian pengendali, dan aktuator seperti kipas pendingin. Sistem ini bekerja dengan prinsip umpan balik atau feedback, di mana sensor mendeteksi perubahan suhu, kemudian data suhu diolah oleh pengendali untuk menentukan tindakan selanjutnya, seperti menyalakan atau mematikan kipas. Permasalahannya berawal dari kebutuhan untuk menjaga kestabilan suhu pada lingkungan tertentu seperti yang proyek kami terapkan untuk akuarium. Dalam kondisi normalnya, suhu harus berada pada rentan yang ideal agar perangkat ataupun makhluk hidup di dalamnya dapat berfungsi dengan baik. Namun pada kenyataannya, suhu lingkungan seringkali berubah-ubah akibat faktor eksternal seperti cuaca panas, radiasi lampu, atau panas yang dihasilkan oleh peralatan listrik. Kenaikan suhu yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya pada akuarium, suhu air yang terlalu panas akan mengurangi kadar oksigen yang terlalu sedikit, menyebabkan ikan menjadi stres, menurunkan daya tahan tubuh ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian, urgensi dari proyek ini adalah untuk membuat sistem otomasi sederhana dan fungsional, yang mampu mengatur suhu secara otomatis dan real-time, sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai kebutuhan seperti akuarium atau barang elektronik lainnya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Teddy. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Tujuan proyek yang pertama, mengimplementasikan kontrol otomatis berbasis sensor suhu untuk mengatur kipas pendingin sesuai perubahan suhu lingkungan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pendinginan komponen pasif dan aktif elektronika dalam sistem kontrol suhu yang efisien dan mudah diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, melatih. Oh iya, kedengaran Pak? Iya, terdengar. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan analisis, perancangan, dan integrasi antara mikrotika, sistem kontrol, serta pemrosesan sinyal digital ADC atau DAC. Kemudian yang keempat, menghasilkan alat otomatis yang praktis, hemat energi, dan dapat bekerja secara real time, menjaga kestabilan suhu pada batas ideal.
Kemudian dasar teori. Sistem otomasi. Sistem otomasi adalah sebuah sistem yang dapat bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Prinsip utamanya adalah mengubah sinyal masukan input dari sensor menjadi tindakan atau keluaran output melalui pengendali controller dan aktuator. Kemudian suhu NTC atau DS18B20. Sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu di lingkungan atau pada permukaan air. Jenis sensor yang umum digunakan adalah NTC atau negatif temperature coefficient, di mana nilai resistasinya menurun saat suhu meningkat, serta DS18B20 sensor digital dengan tingkat akurasi tinggi. Kemudian microcontroller atau modul transformer digital. Microcontroller adalah modul transformer yang digital berperan sebagai otak dari sistem otomasi. Alat ini menerima data dari sensor suhu, memprosesnya dan mengendalikan akumulator berdasarkan logika kontrol yang telah ditentukan. Modul terpusat bekerja menggunakan prinsip ADC atau analog to digital converter untuk membaca sinyal suhu, serta DAC digital to analog converter atau sinyal digital untuk mengendalikan relay. Kemudian kipas DAC, akuator atau output system. Kipas DAC merupakan akuator mekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk menghasilkan aliran udara. Selanjutnya saya serahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Dini Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu ada modul termostat digital, kedua sensor suhu NTC atau DS18B20, dan relay 10 ampere, kipas DC 12 volt, dan adaptor 12 volt DC. Lalu di sini juga ada rangkaian dan desain untuk proyek kami. Next. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem controller suhu otomatis. Pertama, sensor suhu mendeteksi suhu lingkungan atau suhu air. Kedua, sinyal dari sensor dikirim ke modul termostat digital untuk diproses. Lalu modul termostat membandingkan suhu aktual dengan set point, batas suhu yang diinginkan. Jika suhu lebih tinggi dari set point, maka relay aktif, atau kipas nyala untuk menurunkan suhu. Lalu ketika suhu turun kembali di bawah set point, relay nonaktif. Kipas akan mati secara otomatis. Proses ini berjalan berulang secara otomatis, membentuk sistem umpan balik atau feedback loop. Dengan demikian, sistem kami tidak hanya merancang rangkaian, tetapi juga mengimplementasikan logika kontrol otomatis yang efektif dan efisien untuk menjaga kehidupan di dalam akuarium. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari proyek kami. Saya kembalikan ke Bapak Asep. Iya. Terima kasih. Nah, oke, pertanyaan saya tadi judulnya kan buat di akuarium ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, judulnya di akuarium. Ya, tapi di sini lucunya untuk mengontrol suhu akuarium dengan menggunakan kipas pendingin. Kipas pendinginnya kipas seperti apa? Kipas fan biasa Pak, yang biasa dipakai bisa digunakan buat CPU seperti itu Pak. Oh, kipas fan CPU biasa berarti. Iya Pak. Itu yakin bisa dingin? Saya lihat di beberapa proyek yang sudah dibuat, banyak teman-teman yang pencinta ikan akuarium, dia banyak menggunakan itu Pak untuk pendingin airnya.
Kalau misal Cuman ya, masih dalam manual, jadi kita mau bikin otomasinya menggunakan sensor suhu seperti itu, Pak. oke. Kalau misalkan udah pernah lihat akuarium nggak atau ke toko-toko ikan? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sana kalau untuk mendinginkan suhu itu mereka emang pakai kipas ya? Kalau mereka dia mungkin kalau dari toko-toko akuarium kan di pinggir jalan, Pak. Jadi mungkin sirkulasi udaranya lebih baik, Pak. Tapi kalau di dalam rumah kan dia lebih harus ada bantuan alat gitu, Pak. Jadi kita makanya fan atau kipas. Kalaupun saya juga punya akuarium, tapi buat nurunin suhu itu supaya nggak panas, nggak pakai kipas. Jadi air buat ikan supaya dia bisa menerima suhunya untuk tubuhnya disikat itu harus banyak oksigen. Jadi Iya, Pak. dihidupin pompa untuk menghasilkan oksigen, bukan dikasih kipas gitu. Makanya Oh iya, Pak. lihat aja di akuarium-akuarium itu semakin banyak oksigen semakin bagus. Justru kalau nggak ada oksigen, mabuk lama-lama mati dia. Nah harusnya menurut saya ya, makanya tadi judulnya lucu itu menggunakan kipas pendingin, mungkin bisa hidupin pompa oksigen gitu. Baik, Pak. Dimana nanti indikatornya ya benar mengukur suhunya si airnya tersebut. Nah, mungkin CO2-nya atau oksigennya berapa. Jadi bukan hanya suhu di situ. Oke, baik, Pak. Oke. Ya, berarti untuk yang apa namanya sarannya diganti ke ini apa ya outputnya ke pengatur suhu apa namanya oksigen ya, Pak? Iya, ke motor untuk hidupin gelembung oksigen. Nah, di mana juga yang diatur sensornya itu bukan hanya suhu, tapi kadar airnya di situ. Karena kan ini buat Baik, Pak. akuarium ikan kan ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya setahu saya itu bukan suhu doang, ada juga kadar apa namanya oksigennya, kadar apa, saya juga nggak begitu hafal, tapi menurut saya itu bukan hanya suhu doang. Kalau misalnya dilihat akuarium lah gitu ya. Iya, Pak. Oke, nanti direvisi, diperbaiki, masih ada waktu 1 minggu. Nanti yang perwakilannya saja dipostkan di kampus di pertemuan ke-8. Oke, silakan ditutup. Kelompok berikutnya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, Iya. untuk kelompok Aldi itu mungkin nggak bisa sekarang, karena kan ini apa, tadi kata Bapak kan nggak boleh 6 orang. Soalnya kita lihat ngelis pas di grup tuh ada beberapa yang 6 orang, kirain udah konfirmasi boleh gitu. Terus kita udah sepakat buat susulan aja. Nah untuk sistem susulannya nanti bagaimana ya Pak? Susulannya yang jelas hilang nilai presentasi, yang ada cuman nilai upload nih dokumen PPT, PDF sama atau Word-nya itu aja. Oh gitu. Oh sebelumnya mungkin mohon maaf ya Pak, nggak bisa ini presentasi sekarang. Ya nggak apa-apa, silakan. Itu hak kalian mau presentasi, monggo. Kalau enggak juga nggak masalah. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ahmad Jarkasi, mau ada yang ditanyakan atau mau presentasi? Oke, baik. Bapak izin sebelumnya masih ada nggak Pak kelompok yang antri Pak? Di sini sih tadi kelompok Nurjaya mana ya? Nah itu kelompok saya Pak. Oh ya udah silakan. Izin Pak buka kamera dulu Pak ya. Iya. Sambil nunggu Mas Nurjaya ngasih PPT. Mas Nurjayanya ada online? Ada itu. Ada Pak. Lagi buka PPT dulu Pak sebentar, izin Pak. Oke. Nah tadi tuh ada tuh yang kelompoknya 6 orang juga, 2 orang. Nah ini tadi Mas Aldi temannya juga 6 orang. Nah bisa nanti gabung mungkin dibuat dari kelompok baru.
Karena dia pertemuan, udah saya jelaskan, kelompoknya bisa sendiri, berdua, bertiga, berempat, maksimal berlima, seperti itu. Oke, kita tunggu dari Mas Nurjaya, Ahmad Jarkasi. Ini juga saya rekam, nanti rekamannya saya share di YouTube di folder video pertemuan 8. Oke, udah terlihat. Sebentar dulu, maaf Pak. Iya. Belum digedein. Wah, pakai Canva. Kenapa harus online pakai Canva? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan dan menyampaikan dari proyek kami, yaitu tentang udah ada ini Pak, kelihatan Pak. Saya Udah, Pak. Iya, ada 5 orang kelompoknya. Ada semua nggak mahasiswanya, mahasiswa semua kayaknya? Ada Pak, masuk semua Pak. Monggo silakan dilanjut. Oke, baik. Sebelum mempresentasikan temanya, di sini kami izinkan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Ahmad Jarkasi selaku moderator pada kelompok 3 ini, dan ada Trisno Rizky Salam sebagai pemateri, ada Tri Setiadi, ada Maftuhin Jafar Nadwi, dan terakhir ada Nurjaya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan dan disampaikan oleh Mas siapa tadi? Bagiannya Trisno. Mas Trisno ya, untuk pengenalan awal tentang sistem yang akan kami buat nanti. Silakan Mas Trisno, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Mas Trisno. Oke, baik. Mas Trisno mungkin ada kendala di mic-nya. Mungkin akan dilanjut dengan Mas Nurjaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan Pak. Iya, silahkan. Di sini kami membuat sistem pengelolaan sampah, Pak. Oke. Nah, di sini ada slide pertama itu pengelolaan kebersihan di gedung modern. Pengelolaan kebersihan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat bagi penghuni gedung, Pak. Oke. Next. Definisi IoT. Dan kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller ya, Pak. Nah, Internet of Things adalah jaringan perangkat yang dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. ESP32 merupakan modul microcontroller yang menawarkan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, ideal untuk aplikasi IoT dalam proyek ini, ESP32 berfungsi sebagai penghubung antara sensor dan server.
Jadi di ESP32 nanti bakal ngirim data ke servernya, Pak. Dengan kemampuan pemrosesan dan konsumsi daya yang rendah, ESP32 sangat cocok untuk monitor tempat sampah. Hal ini memungkinkan pengelolaan tempat sampah yang lebih efisien dan responsif. Tempat sampah, misalnya tempat sampah yang penuh. Banyak gedung modern mengalami masalah tempat sampah penuh yang tidak terdeteksi, menyebabkan penumpukan sampah yang mengganggu kebersihan lingkungan sekitar. Ketiadaan sistem pemantauan yang efektif mengakibatkan bau tidak sedap dan ketidaknyamanan bagi penghuni, serta meningkatkan beban kerja petugas kebersihan. Dengan solusi IoT, kita dapat mengatasi tantangan ini dengan monitoring real-time yang efisien, memastikan tempat sampah dikosongkan tepat waktu untuk meningkatkan kualitas kenyamanan penghuni, Pak. Next. Oke, dampak penuh tempat sampah, ketidaknyamanan penghuni. Tempat sampah penuh menyebabkan gangguan kenyamanan terhadap lingkungan kerja, Pak. Mungkin slide berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yang berikutnya, Pak. Oke, lanjut. Oke, bismillah. Yaitu tujuan proyek. Yang pertama yaitu pengosongan tepat waktu. Di sistem ini memastikan pengosongan tempat sampah dilakukan tepat waktu, mengurangi resiko bau dan ketidaknyamanan bagi penghuni gedung, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pengelolaan gedung pintar. Proyek ini mendukung konsep smart building yang responsif, mengintegrasikan dengan teknologi IoT untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, nyaman, dan efisien bagi semua penghuni. Yang ketiga yaitu efisiensi petugas. Dengan monitoring terpusat, petugas kebersihan dapat menyelesaikan tugas mereka lebih efisien, menghemat waktu dan tenaga, serta memungkinkan fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih. Next. Sasaran utama sistem. Yang pertama, yang sudah dijelasin sebelumnya, yaitu pengosongan tepat waktu. Yang kedua ada efisiensi petugas. Jadi ketika sensor mendeteksi sampah itu penuh, maka otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi kepada petugas sehingga petugas tidak perlu mengecek kembali secara manual. Yang ketiga yaitu pengelolaan gedung pintar, yaitu mendukung pengelolaan gedung yang responsif. Yang keempat yaitu data pemantauan, yaitu menyediakan data untuk analisis keputusan dari berbagai keputusan. Next, Mas. Desain sistem pemantauan tempat sampah cerdas ini menggunakan sensor terpasang di setiap tempat sampah yang terletak di setiap lantai gedung. ESP32 berfungsi sebagai modul pengirim data, mengirimkan informasi level penuh tempat sampah di server pusat secara kabel. Desain sistem ini memungkinkan pemantauan real time sehingga petugas kebersihan dapat segera mendapatkan notifikasi ketika tempat sampah perlu dikosongkan. Dengan pendekatan ini, efisiensi pengelolaan kebersihan dapat meningkat secara signifikan. Modul ESP32 dan fitur utama. Modul ESP32 itu sebagai konektivitas, mendukung Wi-Fi dan Bluetooth yang kuat. Untuk kinerja yaitu proses canggih dengan konsumsi daya yang rendah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nafi. Baik, terima kasih pada Mas Tri Setiadi. Selanjutnya dari materinya, pada proyek ini kami menggunakan ultrasonic sensor untuk mengukur jarak ke limbah dalam tempat sampah. Terus sensor mendeteksi tempat sampah penuh, datanya dikirimkan ke server pusat, dan notifikasi diterima oleh petugas kebersihan.
notifikasi pengingat pengosongan, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis kepada petugas kebersihan ketika sampah mencapai batas penuh. Notifikasi ini memungkinkan petugas untuk langsung mengambil tindakan, memastikan pengosongan tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kebersihan di gedung. Manfaat sistem pemantauan tempat sampah ini, yang pertama ada pengelolaan kebersihan yang lebih efektif. Sistem ini memastikan tempat sampah dikelola secara proaktif. Dua, ada efisiensi operasional. Dengan notifikasi otomatis, petugas kebersihan dapat menjadwalkan pengosongan dengan lebih baik, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses pengelolaan sampah. Ketiga, kontribusi smart building. Implementasi teknologi IoT mendukung pengelolaan gedung yang lebih responsif, menjadikannya bagian dari solusi smart building yang inovatif dan berkelanjutan. Rangkuman dan ajakan implementasi solusi dari proyek tempat sampah ini, manfaat pengelolaannya jadi efektif. Implementasi sistem pemantauan tempat sampah akan meningkat efisiensi pengelolaan kebersihan dan mengurangi keluhan penghuni terhadap kondisi tempat sampah. Terus ada dukungan teknologi modernnya yang mengadopsi IoT dengan modul ESP32 yang memberikan solusi inovatif untuk pengelolaan tempat sampah, menjadikannya lebih responsif dan berintegrasi dengan sistem bangunan pintar. Ada ajakan untuk berinvestasi dengan berinvestasi pada proyek yang cerdas, yang tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi manajemen gedung dan penghuninya. Sekian dari materi kelompok kami, Pak. Oke. Ada saran? Oke. Nah, ini buat tempat sampah otomatis kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti tadi sensornya selain ultrasonik itu apa lagi? Baru itu aja sih, Pak. Iya, baru ultrasonik aja. Berarti ultrasonik itu kalau orang mau buang sampah nanti kebuka ininya tutup apa namanya, katupnya untuk membuka dan menutup otomatis itu. Iya, Pak. Oke. Nah, nanti berarti butuh motor itu untuk membuka dan menutupnya. Tadi nggak ada motor kayaknya. Iya ya, Pak. Servo ya, Pak. Iya. Buat ngangkat katupnya. Oke, Iya. siap. Terima kasih. Kemudian kalau udah penuh kan ngirim data ya tadi ke server ya. Nah, berarti harus ada sensor lagi, sensor berat atau sensor level kalau udah penuh tuh untuk mendeteksi itu. Mungkin kita ngitungnya dari jarak ini ya sih, Pak. Ngitung penuhnya tuh. Jadi kita pakai 2 sensor ultrasonik, Pak. Yang satu buat buka katup, yang satu lagi tuh di atas buat menentukan kalau tempat sampah itu penuh, Pak. Iya, kalau sampai penuh, kalau sampahnya kayak kardus panjang, bunyi dia. Iya kan? Iya. Oke. Baik, Pak. Baik. Siap. Nah, terus satu hal yang penting itu harus pakai jaringan internet ya. Kalau nggak ada, nggak bisa jalan ya. Kalau untuk si tempat sampahnya masih bisa jalan, Pak, karena kan menggunakan listrik. Buat naik turun si katupnya, paling sensornya aja, Pak, yang dikirim. Itu belum bisa berjalan karena nggak ada jaringannya. Nah, untuk buka tutupnya itu sensornya pakai jaringan nggak? Enggak, Pak. Enggak. Berarti ya penuh aja gitu ya. Iya. Nah, kalau nggak ada jaringan, kalau udah penuh, harusnya nanti mungkin bunyi buzzer untuk indikator. Kan nggak ada jaringan tuh, jadi orang tahu bahwa ini tuh penuh gitu. Oke, siap, Bapak. Terima kasih. Itu saran saya ya. Karena ini salah satu proyek yang ada di Pelita Bangsa. Jadi Pak Mardiana itu
menyebar ke dosen, ada project untuk digitalisasi, salah satunya yang ada di masjid dan juga untuk sampah. Bentar ya, ada yang telepon. Baik Pak, siap. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bayu udah datang, ada di luar. Oh, bentar saya ke situ keluar ya. Ayo. Iya, Kak Bapak, bentar. Oke, bentar ya, ada tamu di luar ternyata. Siap Bapak. Sudah selesai ini Mas.
Oke. Halo, Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Terdengar, Pak? Oke. Terdengar. Jadi yang kelompok ini tentang pembuatan sampah digital. Nah, ini bisa dibuat proposal, nanti bisa didanain tuh sama Pelita Bangsa, sama Pak Mardi. Nah, dia punya konsep untuk digitalisasi masjid. Jadi masjid itu nanti lampu, AC, kipas, otomatis tuh. Kalau ada orang hidup, kalau nggak ada mati, buat efisiensi energi. Nah, yang sampah juga sama. Kalau kalian di kantin kan kelihatan tuh sampahnya tuh hancur-hancuran. Nah, itu diminta dibuatin supaya bagus sampahnya. Otomatisasi, digitalisasi konsepnya. Ini bisa nanti buat project, misalkan dari mahasiswa. Aslinya itu project buat dosen, cuman dosen tak lempar ke mahasiswa. Seperti itu. Kalau mahasiswa ada yang berminat, monggo silakan. Oke, itu tadi tambahan dari saya ya. Nanti dibenerin, direvisi, waktunya 1 minggu. Nanti diposkan di kampus di pertemuan ke-8, perwakilannya saja. Siap. Oke, saya silakan ditutup sama kelompok berikutnya. Ada? Monggo. Oke, baik Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kami akan revisi beberapa yang tadi sudah Bapak sarankan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok yang mau presentasi? Ada yang belum nggak? Mau yang berpresentasi? Tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada saya tutup ya. Untuk UTS online malam hari ini, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nah, nanti kita akan buat RPA, kita buat notepad otomasi. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.